karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Fa seperti itu. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Huruf ra sukun dibaca tebal juga. Karena di sini ada huruf ra sukun, di belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dan juga lengkap dengan penjelasan tajwidnya. Jadi salah satu cara jika saudara semuanya ingin lancar membaca Al-Qur'an, yakni dengan rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah itu ketika membaca Al-Qur'an, ketika mengaji Al-Qur'an itu hendaknya harus dibarengi dengan belajar tajwidnya juga. Atau jika saudara yang sudah lancar kemudian masih belum paham tentang tajwid, mari kita sama-sama belajar semuanya di sini. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan karena target kami itu untuk Bapak Ibu lansia, kemudian juga saudara pemula yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kita jelaskan dengan pelan-pelan dengan harapan Bapak Ibu dan saudara semuanya langsung bisa paham tentang tajwid, kemudian bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi satu ayat saja dan ini pun di ayat yang pendek. Nah, karena mungkin saudara semuanya di rumah ada kesibukan, kemudian masih menyempatkan diri meluangkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Nah, di sini ada huruf fa. Nah, ketika kita mengucapkan huruf fa, itu ada hembusan angin yang keluar daripada mulut kita. Fa, fa seperti itu. Jangan pa, tapi fa, fa. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Fa seperti itu. Kemudian huruf fa tidak dibaca panjang. Nah, coba perhatikan di samping. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf fa dibaca panjang karena di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah. Harokat fathah ini, baris ke atas ini disebut juga dengan harokat fathah atau tanda baca fathah. Tapi huruf fa di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, jadi tanda panjang pada huruf fa ini dia gugur karena di depannya ada huruf yang sukun seperti itu. Kemudian fadhkuruni, ru dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf ra dibaca tebal karena dia berharokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal. Fadhkuruni, lidah kita tuh terangkat ke atas. Kuruni, nah, seperti itu. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf ra yang berharokat dhammah.
maka huruf ro ini dibaca panjang karena dia berharokat dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fadhkuruni, ni juga dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, baris ke bawah ini disebut juga dengan harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Nah, maka huruf nun dibaca panjang karena posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun dan dia berharokat kasroh. Nah, jadi kalau huruf wa sukun atau wa mati pasangannya harokat dhammah. Kalau huruf ya sukun atau ya mati pasangannya harokat kasroh. Nah, sehingga huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, akan tetapi sudah di lain kata atau sudah di beda kalimat gitu. Maka namanya itu berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Boleh juga 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Nah, mana huruf hamzahnya? Ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di Al-Quran Mushaf Indonesia, apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka huruf tersebut adalah huruf hamzah. Ini huruf alif yang memiliki tanda baca nih, tanda baca fathah. Berarti ini adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak ada tanda bacanya, seperti ini, seperti ini, seperti ini huruf alif nih. Nah, itu huruf alif. Kalau yang alif ada tanda bacanya, itu adalah huruf hamzah. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, kemudian di sini ada huruf ra sukun dibaca tebal juga. Nah, karena di sini ada huruf ra sukun, di belakangnya ada huruf yang berharokat dhammah. Nah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping. Huruf hukum mim sukun itu atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang kita fokus yang nomor 3. Nah, mim sukun jika di depannya tidak berjumpa dengan huruf ba, di depannya tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, maka mim sukun berjumpa dengan huruf wa, hukumnya izhar syafawi. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran ada mim sukun atau mim mati seperti ini tanda sukun seperti ini. Di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, itu pasti izhar syafawi hukumnya. Dibaca jelas, tidak berdengung, jadi jangan dipanjangkan. Nah, fadhkuruni adzkurkum washkuru. Nah, jadi dibaca pendek saja seperti itu. Kemudian supaya tidak bingung juga, di sini huruf wa dibaca pendek. Nah, walaupun di sini ada alif, kemudian di sini hurufnya berharokat fathah. Karena kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf wa dibaca panjang. Tapi huruf wa dibaca pendek karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, jadi tanda panjang itu bisa saja gugur bila di depannya ada huruf yang sukun, bila di depannya ada huruf yang bertasydid, bisa saja gugur walaupun tidak semua, seperti itu. Kemudian ro dibaca tebal lagi karena dia berharokat dhammah. Nah, kemudian ini ru dibaca panjang. Nah, masih kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf yang berharokat dhammah. Nah, maka huruf ro ini dibaca panjang karena dia berharokat dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Washkuru li. Li dibaca panjang.
Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila di belakang huruf ya sukun ada huruf yang berharokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris ke bawah disebut juga dengan harokat kasrah. Maka huruf lam ini dibaca panjang karena dia berharokat kasrah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Washkuru li wala, la dibaca panjang. Ini lam alif dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif, benderanya ini huruf alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lamnya berharokat fathah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, maka lam dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala, seperti itu. Sedangkan di sini tadi tidak dibaca panjang karena ada huruf yang sukun di depannya. Sama kayak fa ini tidak dibaca panjang, walaupun di sini ada tanda panjang, di sini ada tanda panjang, tapi di depannya ada huruf yang sukun atau mati, maka tidak dibaca panjang. Sedangkan di sini di huruf lam, di sini ada alif, kemudian lam memiliki tanda baca fathah, di depannya tidak ada huruf yang sukun ataupun huruf yang bertasydid, maka dibaca panjang lamnya. Matobi'i 2 harokat panjangnya. Wala takfurun. Nah, kemudian di sini ada huruf kaf, dia sukun. Jadi cara melafazkannya atau membunyikannya itu seperti ini. Tak, seperti itu. Takfurun. Nah, seperti itu. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Ya. Jadi ketika mengucapkannya itu ada hamasnya. Takfurun. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, karena dia berharokat dhammah, seperti itu. Kemudian huruf ro dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berharokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf ra dibaca panjang karena berharokat dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Pada awalnya ini namanya matobi'i, pada awalnya, akan tetapi matobi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, sebab kita berhenti atau berwakaf di huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh juga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Ini kita baca takfurun, jangan dibaca takfuruni, jangan, tapi dibaca takfurun. Nah, huruf nun kita sukunkan atau kita matikan. Tadi sudah kami sampaikan kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus dimatikan. Kita membaca Al-Quran tepat nih, kita berhenti tepat di huruf nun. Nah, kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka kita sukunkan. Maka kita baca wala takfurun. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama lagi dari awal. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim.